Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku semua? Bagaimana? Sehat semua ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 mengenai bangun ruang. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar, ya, di mana kita membahas tentang kubus dan balok. Nah, kalau hari ini kita akan melanjutkan di prisma dan limas. Ya, jadi kita masih membahas untuk bangun ruang sisi datar. Oke, langsung saja. Kita mau membahas tentang prisma. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu prisma. Ya, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar serta kongruen atau bisa disebut mirip. Ya, jadi syarat utama bangun ruang tersebut dikatakan prisma, dia itu memiliki dua bidang datar atau dua sisi yang sama dan posisinya dia harus sejajar atau saling berhadapan. Ya, contohnya seperti apa? Nanti kita lihat di bangun yang pertama. Contohnya ini. Nah, di sini ada bangun prisma. Nah, suatu bangun prisma atau namanya prisma ini tergantung dari sisi yang tadi, yang sisi alas dan sisi atasnya, di mana sisi alas sama sisi atas ini dia harus sama bentuknya, ya, dan juga harus saling berhadapan. Nggak boleh yang sisi alas sama yang sebelah sininya, nggak boleh. Jadi harus berhadapan. Kalau sisi alas berarti harus kongruen sama sisi atasnya yang ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah syarat dia menjadi prisma. Jadi ada dua bangun yang sama. Ya, jadi ibarat kalau ada alas, ada tutupnya. Itu yang namanya prisma. Nah, prisma tersini dia tergantung namanya dari alasnya tadi. Kalau alasnya berbentuk bangun apa ini nih? Bangun datar apa? Ya, bangun datar segitiga. Kalau dia berbentuk bangun datar segitiga, berarti nama prismanya adalah prisma segitiga. Sampai sini mengerti? Ya, jadi Pak Yus ulangin. Jadi kalau untuk penamaan prisma itu dia tergantung dari sisi alas dan sisi atas. Pokoknya ada dua bangun yang saling berhadapan yang kongruen atau sama. Itu adalah untuk penamaannya. Kalau dia segitiga berarti prisma segitiga. Kalau untuk alas dan atasnya berbentuk segi empat berarti namanya segi empat. Ya, prisma segi empat. Kalau segi lima berarti prisma segi lima dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas kayak kemarin tentang kubus sama balok ya. Kita akan bahas banyak sisinya, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ayo, langsung saja kita lihat bangun prisma segitiga. Nah, ini dia bangun prisma segitiganya ya. Jadi, seperti yang Pak Yusuf biasa kita lakukan ya. Jadi hari ini kita akan membahas mana aja dari banyak rusuk, banyak sisi, banyak titik sudut, diagonal sisi, kemudian diagonal ruang, dan juga yang terakhir adalah bidang diagonal. Yang pertama, dari banyaknya sisi. Oke, sekarang kita cek sisinya tuh ada berapa ya, kira-kira ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari sisi alas sama sisi atasnya atau sisi atapnya. Di sini alasnya ada 1, kemudian atasnya 2. Kalau sudah, sekarang sisi depan. Oke, 3. Sisi belakang yang samping 4. Dan terakhir sisi belakang yang samping kiri 5. Nah, ternyata untuk segi prisma segitiga, sisinya ada 5. Seperti itu. Ya, kita tulis saja. Berarti sisi yang pertama ada sisi apa? Sisi ABC. Ya, kemudian yang kedua adalah sisi DEF. Kemudian yang ketiga sisinya adalah ABED. Kemudian yang keempat sisinya adalah BCFE. Dan yang terakhir sisinya adalah ACFD. Nah, sekarang kalian perhatikan kan bahwa untuk kubus sama balok semua sisinya berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, tapi untuk prisma nggak semuanya selalu persegi dan persegi panjang. Bisa jadi
salah satu sisinya ataupun dua sisinya itu berbentuk segitiga, segi 4, ataupun bahkan bisa jadi segi 5 dan seterusnya. Makanya sekarang kita tulis untuk banyak sisi tadi ada 5. Apa saja isinya? ABC, DEF, ABED, BCFE, dan ACFD. Di mana ABC sama DEF dia segitiga. Yang lainnya adalah persegi panjang. Ya, jadi tetap tapi disebutnya ada 5 sisi yang terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Oke, sekarang kita masuk ke banyak rusuk. Oke, kita lihat lagi di sini banyak rusuk. Dari rusuk alas dulu, ada berapa kita hitung sama-sama ya. Nih, 1, 2, 3, kemudian yang atasnya 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk yang rusuk tegak 7, 8, 9. Ya, jadi untuk rusuknya ada 9. Dimana cara menulisannya berarti ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, kemudian rusuk DE, rusuk EF, rusuk FD, kemudian rusuk tegaknya ada rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Oke, kita tulis ya di sini ya. Banyak rusuknya 9. Dan ini ada AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Itu. Untuk menentukan sisi sama rusuk, Pak Yusuf yakin kalian sudah bisa. Oke. Kita lanjut ke banyak titik sudut. Oke, di sini untuk banyak titik sudut seperti biasa, banyak titik sudut itu adalah sudut-sudut dari bangun ruang ya. Jadi ini adalah pertemuan antara rusuk-rusuk yang berhubungan di satu titik ya. Nah, di sini rusuknya titik sudut. Ya, di sini titik sudutnya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut E, titik sudut D, dan yang terakhir adalah titik sudut F. Berarti ada 6 titik sudut. Berarti untuk banyak titik sudutnya 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ini juga gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Ini yang harus kita benar-benar pahami ya. Kita lihat. Diagonal sisi itu adalah kita biasanya dari awal dari yang alas kita coba ya. Alas sama atasnya ini bangun apa? Ya, bangun segitiga tadi kita ulangin karena ini namanya prisma segitiga. Nah, khusus untuk bangun segitiga itu adalah bangun datar yang tidak memiliki diagonal di dalamnya. Ya, harus ulangi. Untuk segitiga dia nggak punya diagonal. Karena kenapa? Contoh, kalau dari C, Pak Yusuf mau diagonalin kemana nih? Ke sini nggak bisa, karena kan diagonal itu harus ke titik sudut yang lainnya. Kalau Pak Yusuf ke titik A, nah ini jadinya bukan diagonal, jadinya rusuk. Berarti dia bukan diagonal. Kalau dari C kemana? Ke B. Nah, ini juga sama, rusuk. Berarti dia bukan diagonal. Jadi untuk segitiga, dia tidak memiliki diagonal ya. Jadi untuk alas sama atapnya, di sini dia tidak memiliki diagonal. Berarti kita kasih tanda merah, nggak punya. Ya, sekarang kita lihat untuk yang sisi-sisi tegaknya. Nah, karena di sini sisi-sisi tegaknya dia berbentuk persegi panjang, berarti otomatis dia memiliki diagonal. Ya, yang pertama yang kita lihat paling depan, diagonalnya ada dari A ke E, kemudian dari B ke D. Berarti ada 1, 2, AE dan BD. Nah, selanjutnya kita lihat yang samping kanan. Dari C ke E, dari B ke F. Nah, ada 2 juga diagonalnya, berarti 2 dan 2, 4. Nah, yang terakhir kita lihat sisi paling kiri, dari C ke D, dan kemudian dari A ke F. Ada 2 juga. Nah, berarti untuk keseluruhan
diagonal prisma segitiga ada 6. Kita tulis diagonal sisinya. Ada AE, BD, BF, CE, AF, dan CD. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk diagonal sisinya cuman ada di yang sisi-sisi tegaknya saja. Karena sisi alas sama sisi atasnya berbentuk segitiga, dia tidak memiliki diagonal. Oke, kita lanjut ke diagonal ruang. Oke, untuk diagonal ruang, nah, satu yang harus kalian pahami ya, diagonal ruang itu dia memiliki syarat. Nah, diagonal ruang itu tadi harus memasuki ke ruangannya tadi sama. Nah, kalau kita coba satu saja diagonal ruangnya dari A, berarti harus ke tengah-tengah dong. Kemana kira-kira? Ke F. Oh, ternyata kalau A ke F itu dia bukan diagonal ruang jadinya, tapi diagonal sisi tadi yang kita tulis AF. Nah, kalau A ke E sama, dia juga jadinya diagonal sisi, bukan diagonal ruang. Nah, ternyata untuk prisma segitiga dia tidak memiliki diagonal. Tuh. Karena ketika kalau kita bentuk diagonal, dia nggak memasuki ruangan, dia hanya menjadi diagonal di sisi-sisinya, seperti itu. Nah, jadi untuk prisma segitiga dia tidak memiliki diagonal. Nah, kira-kira kalau diagonalnya ruangnya tidak ada, bidang diagonalnya ada nggak ya? Coba kita cek juga. Oke, tadi sama kayak diagonal ruang, syaratnya itu kan harus memasuki ruangan untuk bidang diagonal. Nah, dari situ aja tadi nggak ada kan? Berarti otomatis sebenarnya bidang diagonal juga nggak ada. Nah, sebenarnya ada satu syarat lagi. Bidang diagonal itu dia berbentuk bangun datar kan kemarin yang kata Pak Yusuf kayak papan. Nah, papan di sini berbentuknya harus persegi panjang. Nggak boleh berbentuk segitiga ataupun segi 5, segi 6, nggak boleh. Jadi dia harus bolehnya segi 4 atau persegi panjang. Ya, jadi kalau misalnya kalian gambar bidang diagonalnya seperti ini, nah, ini bukan bidang diagonal, karena dia berbentuknya segi 3. Bidang diagonal itu berbentuknya harus persegi panjang. Seperti itu ya. Jadi, sama seperti diagonal ruang. Untuk prisma segitiga, dia tidak memiliki diagonal ruang. Nah, seperti itu. Ini kita baru membahas prisma segitiga. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Seperti biasa, jika kalian tidak mengerti, ulangi videonya. Tapi kalau kalian mengerti, ayo kita lanjut. Oke, itu tadi prisma segitiga. Kita sekarang lanjut ke prisma segi 4. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, kayak kenal kan? Nah, prisma segi 4 itu mirip-mirip sama kemarin kita bahas kubus dan balok. Ya, karena kubus dan balok emang termasuk prisma segi 4. Seperti itu. Nah, bangun ini kenapa disebut prisma tadi? Karena dia memiliki alas sama atasnya bentuknya sama. Ya. Nih, alasnya seperti ini, atasnya seperti ini. Dia bentuknya sama. Nah, karena dia berbentuknya segi 4, 1, 2, 3, 4, ya, berarti nama prismanya adalah segi 4. Nah, untuk banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, sama bidang diagonal, ini sama mirip-mirip dengan kubus dan balok kemarin. Ya, jadi bisa langsung kita kerjakan. Banyak sisinya kemarin ada 6. Ya, kita lihat di sini ada GHIJ, KLMN, GHLK, JMN, HML, dan GJNK. Untuk banyak rusuknya ada 12, yaitu GH, HI, IJ, GJ, KL, LM, MN, KN, GK, HL, IM, dan JN. Untuk banyak titik sudut ada 8, yaitu G, H, I, J, K, L, M, dan N. Ya, untuk diagonal sisinya ada 12, yaitu GI, HJ, KM, LN, GL, HK, JM, IN, HM, IL, GN, dan JK. Dan diagonal ruang ada 4, GM, HN, IK, dan JL. Dan yang terakhir, yang diagonal ada 6,
yaitu KLIJ, GHMN, GJML, HINK, GKMI, dan HLNJ. Nah, itu untuk unsur-unsur dari prisma segi empat. Karena mirip-mirip dengan balok sama kubus, jadi nggak terlalu Pak Yusuf bahas ya. Kalau kalian mau bahas, boleh kok tonton video yang sebelumnya mengenai kubus sama balok, karena dia sama saja seperti itu. Ya, yang membedakannya kalau di sini dia sisinya nggak semuanya persegi panjang. Kalau yang ini mirip trapesium nih. Ya, kalau kemarin kan untuk balok semuanya persegi panjang, untuk kubus semuanya persegi. Nah, kalau yang ini dia nggak beraturan, yang ini kayak prisma, yang ini kayak segi empat lainnya bisa jadi persegi panjang kayak gitu. Tapi yang pasti untuk prisma segi empat semua sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Dia hanya berbeda di alasnya saja, ya. Jadi kalau alasnya ini dia alasnya adalah trapesium. Karena trapesium merupakan segi empat, berarti dia masuknya prisma segi empat. Oke, kita lanjut. Yaitu ke prisma segi lima. Nah, ini gambar seperti ini. Nah, yang saya contohkan di sini adalah prisma segi lima beraturan. Jadi, untuk alasnya segi lima, atasnya segi lima, dan semua sisinya ini dia semua panjangnya sama. Jadi, prisma segi lima beraturan. Ya. Nah, kita bahas banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Yang pertama banyak sisi. Ya, yuk kita bahas. Oke, ini dia bangun prisma segi limanya. Kita hitung ya, sisinya ada berapa. Biasa kita mulai dari alas dan atasnya. Untuk alas ada 1, 2. Kemudian kita lihat dari sisi tegaknya 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi untuk prisma segi 5 sisinya ada 7. Apa saja? Ya, ini ada CDFG, HICKL, CDIH, DIEJI, FEJK, GFKL, CGLH. Ya. Nah, dia sisi-sisinya yang berbeda adalah yang dua ini alasnya. Ini segi 5, sisanya adalah persegi panjang. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rusuk. Ada berapa? Yuk kita hitung sama-sama. Kita lihat dari rusuk alas ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lihat ke rusuk tegaknya. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi rusuknya ada 15. Apa saja? Ada CD, DE, EF, FG, CG, HI, IJ, JK, KL, HL, CH, DI, EJ, FK, dan GL. Ya, jadi banyak rusuk untuk prisma segi 5 adalah 15. Nah, sekarang kita masuk ke titik sudut. Titik sudut ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk titik sudutnya ada 10. Yaitu C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Diagonal sisinya ada berapa? Oke, kita lihat diagonal sisinya dari yang alas dulu ya. Oke, kita lihat dari yang G ke D 1, D ke F 2, F ke C 3, C ke E 4, E ke G 5. Untuk alasnya ada 5. Oke, sekarang kita yang atasnya.
karena dia alas sama atas sama, pasti dia juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia juga sama nih. Alasnya 5, atasnya 5. Berarti udah berapa? Udah 10. Oke, sekarang kita sisi dari yang paling depan sebelah kiri. Ini ada 1, 2. Ya. 10 tambah 2, 12. Yang ini 2 juga. Ada 14. Yang ini tambah 2 lagi 16. Yang ini tambah 2 lagi 18. Dan yang terakhir yang ini 2 juga. Jadi 20. Berarti untuk segi 5 prismanya ya, prisma segi 5 untuk diagonal sisinya ada 20. Apa saja? Ya, ada CF, FD, DG, GE, EC, HJ, JL, LI, IK, KH, CI, DH, DJ, EL, EK, FJ, FL, GK, CL, dan GH. Banyak ya untuk prisma segi 5. Gimana prisma segi 6 sampai segi 7, bahkan segi 1 juta. Waduh, banyak banget pasti diagonal sisinya. Oke, sekarang kita lanjut ke diagonal ruang. Yuk kita lihat. Oke, tadi kata Pak Yusuf, dia harus menyeberangi ruangan kan. Jadi nggak boleh hanya ke samping saja. Kalau tadi kayak prisma segitiga, dia nggak punya tuh diagonal ruang. Nah, kalau untuk prisma segi 5, punya nggak? Coba sekarang kita dari titik C, kita akan nyebrang ke ruangannya kemana? Ke titik apa? Kita coba ke I. Nah, ternyata kalau dari C ke I, dia bukan diagonal ruang, karena dia jadinya diagonal sisi. Oke, bukan berarti. Berarti kalau dari C ke mana? Ke J. Nah, ada lagi nggak? Kalau kita coba C ke L, enggak, C ke L itu adalah diagonal sisi. Berarti C ke K. Nah, C ke K adalah diagonal ruang. Berarti untuk satu titik nih, setiap alasnya dia memiliki 2 diagonal ruang. Ya, berarti dari C ke J, C ke K. Nah, berarti kalau dari D kemana? Ya, ke L sama ke K. Karena kalau dari D ke H jadinya diagonal sisi. Kalau D ke J juga diagonal sisi. Oke. Sekarang dari E ke mana? Ke I? Bukan, dia diagonal sisi. Ke H. Dan E ke? Bukan ke K, tapi ke L. EH dan EL. Oke, sekarang dari F ke I dan F ke H. Ya. Oke, dan yang terakhir dari G ke J dan dari G ke I. Nah, itu dia diagonal ruangnya. Ada berapa tuh jadinya? Setiap titiknya jadi 2 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan 2 ada, ya benar, 10. Apa saja? Ini dia. CK, CJ, DL, DK, EH, EL, FI, FH, GI, dan GJ. Gimana untuk diagonal ruangnya? Agak sedikit ribet ya, tapi kalau kalian mengerti, insya Allah nggak pusing. Oke, sekarang kita lanjut ke bidang diagonal. Nah, tadi seperti kata Pak Yusuf, untuk bidang diagonal, dia syaratnya harus berbentuk persegi panjang bidangnya. Jadi kalau kayak tadi kalau kayak tadi ada prisma segitiga, dia bidangnya bentuknya kayak segitiga. Nah, itu nggak dihitung sebagai bidang diagonal. Nah, kalau ini kita harus bikin persegi panjang yang bisa menyebabkan dia menjadi bidang diagonal. Kita coba. Caranya seperti ini. Dari C ke D itu akan menjadi persegi panjang jika dihubungkan dengan J dan L. Ya. Jadi bidang diagonalnya adalah ini. Nah, CD, JL. Seperti itu. Itu baru satu. Selanjutnya
kita bikin lagi diagonal dari sini. DE kemana? Ke sini, ke K sama ke H. Nah, seperti ini ya. Jadinya kalau kita isi, nah seperti itu. Bidang diagonalnya adalah DEKH. Gitu. Itu baru 2. Kita lanjut cari lagi selanjutnya. Dari FE. FE berarti ke sini dan ke sini. Nah, kayak gitu. Sama kayak kemarin gambar kubus ya. Dia bidang diagonal sempit-sempit. Nah, itu. Bidang diagonalnya adalah FE LI ya. Oke, selanjutnya bidang diagonalnya. Sekarang yang dari GF. Dari GF kemana? Ya, ke sini. Nah, kayak gitu. Nama bidang diagonalnya adalah GFJH. Kemudian mana? Nah, yang sebelah sini. Dari CG ke mana? Sini. Sama kayak yang tadi ya, agak sempit. Jadi ke CGKI. Apakah sudah? Belum, masih ada. Gimana caranya? Yang menyamping. Yang menyampingnya itu adalah yang miring gini tegak nih. Nah, dari DI kemana? Ke LG. Tuh. Nah, udah jadi bidang diagonalnya GDIL. Ada lagi? Ada. Yang ke sampingnya. Oke. Namanya DFKI. Selanjutnya nah, ada CEJH. Lagi namanya adalah GEJK. Masih ada? Masih. Nah, ini yang terakhir. CFKH. Nah, semuanya ada 10. Ini dia. Oke. Itu dia untuk prisma segi 5. Mengenai banyak sisi, banyak tusuk, banyak titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Bagaimana? Iya, lumayanlah, mudah-mudah kalau kalian memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah mengerti. Tapi kalau kalian masih bingung, seperti biasa, boleh kok diulang-ulang videonya sampai kalian mengerti. Oke, kita lanjut. Prisma kita sudah sampai, contohnya sampai prisma segi 5 saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke limas. Apa itu limas? Nah, limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi tegak atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki hanya satu titik puncak. Nah, di sini juga dia ciri khasnya alasnya cuma satu, dia nggak punya atas. Jadi punyanya titik puncak seperti itu. Seperti apa sih? Ini dia. Nah, kita contoh pertama adalah limas segitiga, gambarnya seperti ini. Nah, jadi dia cuma punya satu alas dan juga satu titik puncak. Jadi dia nggak punya atas nih, yang sama kayak begini. Dia punyanya titik puncak satu. Oke, kita bahas juga sama seperti prisma tadi ya. Kita lihat banyak sisi, banyak tusuk, banyak titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama kita lihat banyak sisi. Oke, untuk 5 segitiga banyak sisinya ada berapa? Kita langsung hitung saja ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlah sisi pada 5 segitiga adalah 4. Yaitu STU, STV, TUV, dan SUV. Oke, sekarang kita lanjut ke banyak tusuk. Ada ST, ada TU,
kemudian ada SU, kemudian yang rusuk tegaknya ada TV, UV, dan SV. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu ST, TU, SU, SV, TV, dan UV. Oke, kita masuk ke titik sudut. Ini langsung dari sini saja. Ada T, ada U, ada S, ada V. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, ST, UV. Nah, sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Nah, sama tadi yang kita sudah bahas. Untuk segitiga, nih kita lihat semua sisinya ini kebetulan karena dia alasnya segitiga, dan untuk sisi tegak ya, ciri khas dari limas sisi tegaknya itu semuanya segitiga. Nah, karena alasnya segitiga berarti dia sisinya semua segitiga. Nah, tadi untuk diagonal sisi pada segitiga itu nggak ada. Di diagonal sisinya tidak ada. Nah, bagaimana dengan diagonal ruang? Sama, karena dia tidak memiliki segitiga tadi ya, tidak memiliki untuk keruangannya, untuk menyeberang ke titik sudut yang lain, berarti diagonal ruang juga tidak ada. Dan untuk bidang diagonal, iya, sama, dia juga tidak ada. Oke, kita lanjut ke 5 segi 4. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kita tentukan banyak sisinya, ya. Kayaknya udah paham lah kalian ya. Kita hitung langsung cepat saja. Banyak sisi untuk 5 segi 4, ini ada 1 yang alas, kemudian sisi tegaknya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 alas ditambah 4 yang tegak, berarti ada 5. Yaitu EFGH, EFT, FGT, KGT, dan EHT. Kemudian untuk banyak rusuk, yang alas ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk rusuk tegaknya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Oke, kita tulis EF, FG, GH, EH, ET, FT, GT, dan HT. Dan untuk banyak titik sudutnya ada titik E, F, G, H, dan T. Semuanya berjumlah 5. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagonal sisi. Ya, tadi karena dia diagonal sisi yang tegak, ini semuanya bentuknya segitiga, berarti otomatis dia tidak memiliki diagonal sisi untuk yang sudut tegaknya. Nah, berarti untuk limas diagonal sisi itu ada hanya pada alas. Nah, tapi kalau tadi yang 5 segitiga, alasnya bentuknya segitiga, dia nggak punya, berarti semua totalnya nggak punya diagonal sisi. Tapi karena yang ini 5 segi 4, alasnya berbentuk segi 4, berarti dia punya dong. Untuk diagonal sisinya berarti dari E ke G sama F ke H. Berarti dia cuma punya 2 diagonal sisi, yaitu EG dan FH. Nah, sekarang kita bahas tentang diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang, karena limas itu semua dari titik-titik sudut yang ada di alasnya ini, ya, jika akan menyeberang ke ruangan itu nggak ada, karena dia semuanya menuju ke titik puncak, no. Ya, dia dari E nggak bisa kemana-mana, cuma bisa ke T. Nah, karena itu diagonal ruangnya nggak ada untuk 5 segi 4, ya. Berarti untuk semua limas dari 5 segi 3 sampai 5 segi 6, segi 7, segi 1 juta, itu dia nggak memiliki diagonal ruang. Nah, kecuali untuk bidang diagonal. Kita bahas tentang bidang diagonal. Ya, kita lihat di sini bidang diagonalnya adalah, nah, kita lihat. Oke, kita lihat di sini bidang diagonal untuk limas. Nah, berbeda dengan prisma. Kalau tadi prisma bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang atau segi 4, ya. Kenapa? Karena dia mengikuti sisi tegaknya. Semua sisi tegak dari prisma itu adalah berbentuk persegi panjang atau segi 4. Nah, kalau untuk limas, semua sisi tegaknya berbentuk apa? Iya, berbentuk segi 3. Berarti untuk bidang diagonalnya juga sama, dia berbentuk segi 3. Oke, sekarang kita cari bidang diagonal yang berbentuk segi 3 dari limas ini. Yang pertama, nah, ada bidang diagonal AFT. Ada lagi nggak?
ada satu lagi, yaitu EG T ya. Jadi bidang diagonal EGT. Berarti untuk bidang diagonalnya ada 2, yaitu FHT dan EGT. Nah, ini dia untuk 5 segi 4. Gimana? Kita lanjut ya ke 5 selanjutnya, yaitu 5 segi 5. Oke. Kita bahas dari banyak sisi. Nah, ini kalian pasti sudah bisa membayangkan. Pertama kita lihat sisi alas, itu 1. Yang depan 2, 3, dan belakang ada 4, 5, 6. Nah, berarti banyak sisinya ada 6. Yaitu ABCDE, ABT, BCT, CDT, EDT, dan AET. Di mana ABCDE merupakan sisi alas yang berbentuk segi 5. Nah, untuk sisi tegaknya tuh semuanya berbentuk segitiga. Oke, sekarang kita masuk ke banyak rusuk. Kita lihat rusuk alas ada 1, 2, 3, 4, 5. Rusuk tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tambah 5 ada 10. Yaitu AB, BC, CD, DE, AE, AT, BT, CT, DT, dan ET. Oke, lanjut ke titik sudut. Ada A, B, C, D, E, dan T. Ada 6. Dan selanjutnya adalah diagonal sisi. Tadi kita sudah bahas. Untuk limas itu yang segi tegaknya nggak ada. Berarti dia diagonal sisinya cuma ada yang di alas. Diagonal sisi alas ini karena segi 5, berarti dia punya 5 ya, yaitu mana saja? AD, kemudian BD, BE, CE, dan AC ya. Jadi untuk diagonal sisinya ada 5. Oke, selanjutnya diagonal ruang. Tadi Pak Yusuf sudah bahas. Untuk limas, mau limas segi berapapun, dia tidak memiliki diagonal ruang. Nah, yang selanjutnya bidang diagonal. Oke, kita lihat bidang diagonal untuk limas segi 5. Kita hitung dulu. Oke, ini 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Ya, untuk bidang diagonal dari 5 segi 5 ada 5, yaitu BET, BDT, CAT, CET, dan ADT. Oke, ini dia materi untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Seperti biasa, jika kalian masih bingung, kalian boleh ulangi lagi materinya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, oke, bagus. Kita lihat, coba ada tugas dari Pak Yusuf di grup. Oke, segitu saja dari Pak Yusuf. Wah, lumayan banyak ya materi ini, sampai rekor nih, 30 menit lebih. Tapi kalau kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir, kalian keren. Oke, gitu aja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Yusuf tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.